Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Setelah di video sebelumnya kita mengenal apa itu hormon tanaman atau ZPT, zat perangsang tumbuh dan juga zat penghambat tumbuh, serta cara kerja hormon pada tanaman secara lengkap. Maka, pada kesempatan ini bersama kita ulas, cara membuat hormon tanaman atau ZPT, zat perangsang tumbuh, yang paling penting bagi tanaman. Cara membuat hormon ZPT ini kita gunakan bahan yang mudah kita dapatkan. Tentu kawan-kawan masih ingat apa sajakah hormon yang penting untuk tanaman? Ya, hormon yang penting untuk tanaman kita yaitu 1. Hormon auksin. Auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. 2. Hormon giberelin. Giberelin adalah hormon yang dapat memicu rangsangan pertumbuhan bunga dan pembungaan secara bersamaan. Dan ketiga, hormon sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang berperan dalam pembelahan sel, sitokinesis. Fungsi sitokinin adalah merangsang pembentukan akar dan batang serta pembentukan cabang akar dan batang dengan menghambat dominansi apikel, mengatur pertumbuhan daun dan pucuk. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat ZPT, yaitu 1 buah bonggol pisang, bisa diambil beserta batangnya. Bonggol pisang selain mengandung hormon tumbuhan yakni giberelin dan sitokinin. Bonggol pisang juga mengandung mikroorganisme yang berguna bagi tanaman, diantaranya yaitu mikroba pelarut fosfat, Aspergillus, Azospirillum, Aeromonas, Bacillus, mikroba selulotik, dan Azotobacter. Bahan selanjutnya yaitu 1 kg tauge. Tauge mengandung konsentrasi senyawa zat pengatur tumbuh auksin 1,68 ppm, giberelin 39,94 ppm, dan sitokinin 96,26 ppm. Tauge memiliki manfaat bagi tanaman terutama dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga digunakan sebagai campuran pembuatan pupuk cair karena kandungan fosfor yang tinggi. Bahan selanjutnya air kelapa. Karena air kelapa mengandung hormon auksin dan sitokinin yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Selain itu, air kelapa adalah sumber hara bagi tanaman karena menyimpan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, Mg, Ca, dan sejumlah unsur makro lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah dan hasil produksi tanaman. Di sini, kami hanya menggunakan bahan ini saja. Bila kawan-kawan ingin menambahkan bahan lain misalnya bawang merah, rebung bambu, atau jagung muda juga bisa, tergantung mana yang mudah didapat. Selanjutnya kita siapkan 300 hingga 500 ml M4 pertanian untuk dekomposer sebagai pengurai, dan untuk mengaktifkan mikroba yang dorman kita siapkan 2 ons gula merah atau bisa diganti dengan 1 gelas molase. Selanjutnya, kita potong kecil-kecil semua bahannya, lalu kita blender sampai halus. Setelah semua bahan di blender dan ditambah air kelapa, kita masukkan dekomposernya, kemudian diaduk sampai merata. Lalu kita masukkan ke wadah yang bisa ditutup rapat. Bila tidak menggunakan selang, jangan lupa untuk membuka tutupnya 2 atau 3 hari sekali untuk membuang gas dari fermentasi. Setelah 10 hari ramuan ZPT ini sudah bisa digunakan, untuk aplikasi spray harus disaring terlebih dahulu. Untuk dosis spray gunakan 100 ml per 20 liter air, dan untuk aplikasi kocor gunakan 200 ml per 20 liter air. Untuk interval waktu aplikasi 7-10 hari sekali, waktu aplikasi pagi hari jam 7-10 dan untuk sore hari pada jam 15 sampai jam 18 saat cuaca cerah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat.
Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, Tetap semangat, hijaukan bumi. hijaukan bumi.